Ada connect. Iya, Mak. Cuman mau belajar dikit-dikit. Ya, gitu. Selama saya belajar, saya belajar taunya apa cuaca atau nanti saya belajar Cengpai dulu di bawah suhu Cengsuanjuan, namanya orang Bandung. Cuma dalam perjalanannya kita memilih dulu ya, saya kembali menjadi awam ya gitu. Terus jadi tahu bersama suhu, tapi sedikit banyak konsep ada ya gitu. Tadi saya udah jelasin akar budaya Tionghoa kita adalah apa? Adalah apa? Leluhur. Bukan. Ada satu kata lagi. Dukun. Nah, dukun. Bapak Ibu yang kebaktian di Cembubio, angkat tangan boleh? Yang asli kebaktian Cembubio, angkat tangan. Oke. Saya udah pernah bawa materi tentang dukun ya Bapak Ibu. Masih ingat ya? Jadi saya selain seorang dosen, saya boleh berbangga diri saya seorang dukun. Iya, saya berani ngomong saya dukun. Aduh senang banget punya temen dukun. Jadi kenapa kok saya berani bilang saya seorang dukun? Ya gitu. Jadi ada yang namanya pergeseran makna kata dukun. Kena hiyo ya. Kalau kita buka KBBI, dukun itu artinya apa? Orang yang mengobati. Udah kayak apa ini? Mau pakai ini nggak tega, jangan. Ada pakuan yang saya kualat. Iya. Jadi dalam KBBI, dukun itu adalah orang yang ngobatin, gitu. Nah, tapi saya dulu pernah diceritakan suku, satu orang suku, dia orang Medan dan dia terpelajar. Dia seorang budayawan Tionghoa juga di Medan. Kamu tahu nggak asalnya dukun dari mana? Dia bilang gitu. Nggak tahu lah. Tapi kan itu nggak boleh di Jawa. Iya, saya kagak tahu. Saya orang di Jakarta itu kadang-kadang teh buta sejarah. Dia bilang gitu. Kenapa buta sejarah? Ya lu tahu lah waktu itu gimana. Baru saya bilang gitu kan. Ya udah sini gue ceritain. Lu tahu Taixiang Lao Chun kan? Tahu semua Taixiang Lao Chun? Tahu ya? Itu Nabi Agung kita Lao Chun. Kayak gitu kan. Nah, sosok beliau apa yang ada di bayangan Bapak Ibu? Saya mau tanya. Kalau mendengar nama Taixiang Lao Chun, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Isi kosong, kosong isi. Itu tong samcong dong. Isi kosong, kosong isi itu tong samcong. Yin dan yang. Yin dan yang. Apa lagi? Umur panjang, ya kan dia tua ya. Udah lau dan se lagi. Bocah tapi tua. Kayak gitu. Udah lau dan se kayak gitu. Apa lagi? Kesaktian. Alam semesta. Alam semesta. Apa lagi? Ajaran apa yang Bapak Ibu ingat tentang dia? Romo Ramaninya jawab gak apa-apa. Tahu Cing? Oke. Kitab suci. Selaras dengan alam. Oke, sip, mantap. Ada beberapa jawaban yang sudah menjadi kepingan-kepingan puzzle buat kita bisa rangkum. Jadi saya diceritakan seperti ini. Romo tahu asal mula kata dukun? Kagak tahu suhu. Coba suhu ceritain, saya bilang gitu. Jadi Romo tahu kan Taixiang Lao Chun? Tahu. Hobinya di mana dia? Dia ngapain hobinya? Di gunung. Saya bilang hobinya dia uyang turun. Uyang turun tuh tidak terhitung menolong makhluk. Kok bisa gitu? Ya, karena di dalam ajaran Tao itu dia memang punya sifat itu, kayak gitu. Punya sifat menolong. So cerita, kalau orang Tionghoa zaman dulu nggak kenal yang namanya Taoisme, ala-ala organisasi. Yang dia kenal itu Taoisme rakyat atau Minqian Tao Chao kayak gitu. Nah tadi Lausa bawakan tentang Minqian Xinhua itu. Nah itulah Taoisme yang ada di masyarakat. Jadi Tao-nya membaur dengan masyarakat. Dan kala itu Nabi Agung kita, Lao Tse itu Taixiang Lao Chun, itu diyakini bisa meminjam raga dari para citong atau tatung, kayak gitu orang kita bilangnya loktung lah ya, kalau orang Jakarta. Tangsin, nah banyak istilah Bu, tangsin, loktung, kitong, apalagi ada tuh banyak lah ya. Ya gitu. Meskipun ada yang meragukan ini, kayak gitu, apakah itu benar dewa yang sejati atau bukan? Ada yang bilang iya, ada yang bukan. Ya itu balik lagi ke kepercayaan. Saya tidak memperdebatkan hal tersebut. Tapi yang kita garis bawahi adalah sejarah kata dukun ini. Karena beliau suka datang, meminjam raga, nolongin orang kayak gitu.
Dan orang rata-rata itu yang datang ke Indonesia kala itu adalah orang suku apa? Hokkien. Gitu kan. Makanya kita masih ada beberapa kosakata Hokkien, Bu, dalam kehidupan kita sehari-hari orang Tionghoa, bener nggak? Coba saya tanya, cemceh teh artinya naon? Tempat cuci piring. Tempat cuci piring. Bener nggak tempat cuci piring? Aslinya sumur langit. Jamji apa? Cemceh. Cemceh. Nah, cemceh itu teh, itu di tengah kelenteng kan ada bolong tuh, udah kan? Atau di tengah bangunan Tiongkok tuh yang ada bolong kalau yang kotak. Kalau yang masih pakai kode-kode Yuan kayak gitu, ada kotak. Nah di situ air dari langit masuk ke namanya cemceh. Jendela langit. Sumur langit bahasanya kayak gitu, Tianqing kayak gitu. Dan di situ biasanya ditaruh sumur beneran juga sebagai sumur artesis namanya. Buat apa? Buat menampung air kayak gitu. Lalu makanan ada apa lagi yang ada serapan bahasa Hokkiennya? Bakso, tahu ya? Bakso artinya bola. Jadi Dibunderin. bola daging kayak gitu ya kan. Terus tahu kata kuli nggak? Kuli panggul. Kuli. Pernah dengar kata kuli? Kuli itu dari kata kuli. Ku itu artinya pahit, menderita. Li itu tenaga. Jadi orang yang menjual kepahitan hidupnya dengan apa? Memberi tenaga. Kerja kasar. Nah, itu kuli. Itu serapan dari bahasa Hokkien. Kemudian ada yang lagi kurang terkenal tapi zaman sekarang masih ada. Sentiong, tahu ya sentiong ya? Kuburan. Sentiong kuburan, betul. Kuburan. Oke, berarti masih ada yang tahu ya. Kalau suteng tahu nggak Ibu Bapak? Hah? Suteng. Sulteng. Oh, pernah dengar nggak kata suteng? Ini ada hubungannya sama arwah juga. Muiteng, sulteng. Suteng. Buat orang meninggal. Ya, buat orang meninggal. Abunya ditaruh situ. Kalau sekarang orang bilang namanya kolumbarium, cenah. Oh, rumah abu. Oh, tahu rumah abu. Anu baheula lampuna eta. Iya. Anu baheula namina eta. Rabu. Oh, kira-kira naruh abu kayak gitu. Apa namanya suteng? Jadi teh kalau Bapak Ibu buka arsip Hindia Belanda, buka arsip Hongkong, nanti ketemu kata suteng. Nah itu suteng teh artinya rumah abu. Ya gitu. Mandarina Cipang. Biarin aja saya Ya gitu ya. Nah jadi kenapa kok ada rumah abu kayak gitu? Dan kosakatanya dulu pakai bahasa Hokkien. Sampai sekarang ada beberapa yang masih diserap. Karena dulu mayoritas orang Tionghoa yang datang ke Indonesia itu dari Wuchien, dari Hokkien. Biasanya dari selatan. Dan dewa favoritnya siapa? Kalau kita tanya orang Benteng pasti jawabannya Mak Wan Im, Wan Kong, Patek Chengsin. 3 itu doang. Kenapa? Kalau dia galau dia lari ke Kwan Im. Kalau dia takut dia lari ke Kwan Kong. Kalau dia lagi pengen siucai mau nyari duit, nyari Patek Chengsin. Pasti gitu. Ya orang-orang kita gitu kan. Tapi kalau di Medan sana di Sumatera, yang saya tahu dari suku itu, selain Tua Pekong, ada lagi Tai Siang Laucin. Paling rajin nolong orang. Kalau masuk, dong kayak gitu. Orang ngantri, nanya, minta obat, dia manggilnya bukan Kongco. Kalau kita kan manggil dewa masuk nih, kita rata-rata manggil Kongco kan. Kongco, tolongin Kongco, atau apalagi lah bisanya. Ada kalau ke Pakung biasanya Lauye ya. Kalau saya biasa pakai Lauye kayak gitu. Lauye minta tolong dibantu gitu kan. Kalau ke Tai Siang Laucin dia tidak panggil Kongco atau Lauye, tapi pakainya Lokun Hokkiennya. Pakai Lokun kayak gitu. Lokun, tolongin, meskipun dia ngomongnya pakai bahasa Melayu pasar ya, Melayu peranakan kayak gitu. Atau pakai Van Opwitsen kayak gitu. Tapi dia udah ada kosakata yang dia gunakan itu pakai bahasa Hokkien, panggilnya Lokun. Dan dewa itu mengerti. Karena mungkin harddisknya udah ditanam kali sama budaya peranakan gitu ya. Iya loh, kan dia mau berkomunikasi harus ngerti dong ya kan. Atau ada penerjemahnya kayak gitu, biasanya kayak yang di Xia Jinkong ada penerjemahnya gitu kan. Yang di Rengas Dengklok itu kalau masuk Kongconya ada penerjemahnya. Nah di sana singkat kata, karena budaya pemanggilan orang tersebut dipanggil Lokun, budaya pemujaan dan Loktuk Tai Siang Laucin lambat laun nyampe ke Pulau Jawa. Di Jawa orangnya Hokkien juga sama, tapi ada bedanya sama orang Hokkien Medan Ibu Bapak, sama orang Hokkien Sumatera. Bedanya apa? Kan di Jawa mah pakai K apa-apa. Makanya ada kata medok kayak gitu.
Apa-apa teh serba dikasih Kak, medok kayak gitu kan. Encok. Encok, nah, delok se, kayak gitu. Pakai kak, semua kayak gitu. Pokoknya medok lah bahasanya kayak gitu. Tadinya dipanggil lokun karena pelafalan orang Tionghoa Hokkien Jawa itu agak-agak medok, jadi lokun, kayak gitu. Tapi ini dewa punya cinta kasihnya kuat ibu bapak. Dia nolong nggak pandang bulu, apa lu Cina apa lu bukan kayak gitu, lu pribumi apa bukan kayak gitu, lu Tionghoa bukan, lu sembayang dia apa dia enggak, tetap ditolong. Gampangnya kayak gitu. Akhirnya orang kita ngelihat itu dewa, lokun, awalnya doang lokun, orang pribuminya ditolong kan awalnya lokun. Tadi namanya siapa ya? Dukun kayaknya ya. Dari situlah kata dukun ceritanya mah. Dengar kata teh dari suhu itu cerita. Jadi ada dua hipotesa. Dukun itu ada dari kata tucun. Tucun itu adalah dewa yang punya otoritas tapi dia menolong kayak gitu. Ada juga dari plesetan kata itu, sama kayak kata kelenteng, dibilang katanya dari teng dari lonceng gitu. Ada beberapa versi. Yang mana yang benar nggak tahu. Tapi yang pasti itu merujuk pada Nabi Agung kita. Karena apa? Dewa-dewa itu pada intinya menolong kita. Jadi saya kalau dibilang dukun, nggak apa-apa. Kenapa dukun konotasinya negatif? Ini kita bisa jelasin pakai konsep sosiologi. Ada namanya perubahan struktur yang digaungkan oleh oknum-oknum tertentu yang membuat konotasi kata-kata tersebut seolah buruk. Nggak usah dukun, Bu. Ngeliat meja abu aja dibilang katanya sembahyang iblis. Ya. Nah, itu apa? Itu kita diberi doktrin kayak gitu. Apalagi dukun. Padahal teh dukun dari dulu perannya kayaknya mah baik-baik aja ya. Dukun yang baik apa? Dukun sunat. Dukun tapi baik dia. Kalau enggak banyak orang kena tetanus. Dukun beranak tuh, zaman dulu gak ada bidan, Bu. Sinse jauh belajar ke Cungpo kayak gitu. Dulu ngandelin dukun beranak. Terus apa? Dukun apa lagi? Dukun kampung ya zaman dulu. Ya saya kalau mau dikata kelasnya dukun kampung nggak apa-apa, kagak berkeberatan. Karena apa? Kita memang udah paham filsafatnya, arahnya ke sana, menolong orang. Cuma jalannya berbeda. Kalau dokter pakai obat, kalau kita nolong lewat jampe. Nah, jangan sikat gigi. Oh, sikat dong kalau nggak entar Covid kena orang. Nanti kalau sikat gigi nggak manjur semburannya. Oh. Bisa aja ibu. Bisa aja sih. Nah, tapi Bapak Ibu, meskipun saya seorang dukun, saya seorang dosen, ini dua hal yang berbeda jauh kayak gitu kan. Nah, jadi gimana Bapak Ibu? Saya akan mengajarkan sedikit pengetahuan saya, tapi kita janji dulu kenalan satu istilah. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang pernah mendengar kata fideisme. Nah, Pernah? Tahu artinya apa fideisme? Ya. tahunya idealisme. Ya idealisme itu saya juga tahu kayak gitu kan. Wah itu kaum muda itu. Idealisme. Iya panas. Fidel. Apa kita pindah sono? Tapi jangan dah, saya mau bahas materi itu. Ini aja nggak tahu nih ontologi saja nggak tahu nih Nah ntar saya jelasin itu. Jadi Bapak Ibu, kita kenalan dulu dengan istilah fideisme sebelum kita masuk ke dalam bahan yang saya kasih. Gampangnya gini, fideisme itu boleh dicatat ketika iman mengalahkan logika kita berpikir. Itu bahaya. Boleh dicatat. Fideisme adalah ketika iman kita mengalahkan logika kita berpikir. Logika Itu fideisme. berpikir. Nah, Fideisme. kenapa kok kita harus janjian sama? Kenapa kita harus kenalan sama fideisme? Bu, Bapak, saya ngomong jujur apa adanya dulu. Dulu ada pasien kanker stadium 3. Kita doain. Ada suhu nggak sih? Bu, dari kertas kayak gitu. Belakangan sama keluarganya dibakar. Teng, kan biasa ya disaring abuin minum. Airnya masih butek tuh. Orangnya suruh minum. Yang terjadi gimana? 3 hari mati. Siapa mau salahin? Terus ada kisah kedua lagi. Orang ngakunya belajar Tao.
ngomong katanya keluarga kamu nanti bakal gini kecuali kamu ikut ciswap. Ngadu sama seorang bante. Tapi sekarang bantenya udah lepas juga. Ditenangin sama bantenya bisa tenang. Belakangan ketemu orang itu lagi diaduin lagi. Akhirnya yang terjadi dia stres. 3 minggu meninggal. Depresi. Nah, itulah bahayanya fideisme. Ketika iman kita mengalahkan logika berpikir kita. Salah nggak punya iman? Nggak salah. Justru iman itu yang membuat kita ingat kepada akar budaya kita. Siapa jati diri kita, ya. Tapi ketika iman itu sudah terlalu ekstase kayak gitu ya, terlalu menggelora-gelora, akhirnya yang terjadi kita seperti orang yang mabok apa? Agama, betul banget. Nah, itu jangan sampai. Nah, untuk mencegah itu, kalau kita mau belajar tahu, meskipun saya nggak begitu ahli ya, tapi nanti ada narasumber lain yang lebih ahli. Saya akan cerita sedikit tentang agama Tao. Agama Tao itu kalau kita Bapak Ibu buka sejarah pasti tahu, tokohnya Lao Tse segala macam tetek bengek, pasti tahu itu bisa ditemukan. Ya, dari mulai sesepuhnya Chuan Chen, terus si Wang Chongyang kayak gitu, terus Cheng Yi oleh Chiang Kai-shek dan sebagainya. Saya nggak mau bahas itu. Kenapa? Karena itu sejarah. Tema kita hari ini ritual. Kalau ritual berarti praktik. Nah, mengenai ritual dalam Taoisme itu melibatkan, kalau mau ngomong jujur Bu, agama kita agama simbol. Taoisme. Kan kalau salam di sini bilangnya Chunihao. Kalau Tao itu ngomongnya beda. So mungkin tahu ya. Tao itu ngomongnya apa? Fuseng Wuliang Tianchun. Fuseng Wuliang Tianchun itu sebenarnya Fuseng Wuliang Tianchun. Fuseng itu artinya kita punya hidup yang berkah kayak gitu. Wuliang itu tidak terhingga, Tianchun adalah nama dewa. Nah, secara nggak langsung sebenarnya itu adalah salah satu nama Tianchun, nama dewata suci kayak gitu, yang bernama Fuseng Wuliang Tianchun. Ketika kita ngucapin itu sama kayak kita ngucapin nama Omitofo. Arahnya gitu. Kalau orang tanah suci Mahayana ngomongin kan Amitofo gitu kan. Kalau Buddha apa Theravada? Nama budaya gitu kan. Kalau Tao juga sama, dia puji Fuseng Wuliang Tianchun kayak gitu. Fuseng Wuliang Tianchun kayak gitu. Kalau enggak Wuliang Tianchun aja juga ada kayak gitu. Nah, itu mau taunya apapun, mau Chuan Chen, mau maaf ya Bapak Ibu, kadang-kadang saya suka latah ini. Mudah-mudahan kalau pas lagi ngomong ini bahasanya yang bener gitu ya. Kalau entar keluar barang, mohon maaf, barang lelaki, aduh mohon maaf banget ini. Oh, itu di luar pengendalian diri saya. Saya jaga sih, jangan sampai deh ya. Saya disclaimer dulu, takutnya kalau kayak tadi. Jadi ini kena karma juga dulu ngeledekin orang latah. Gitu. Sekarang kena karmanya ya. Saya harus tanggung akibatnya kayak gitu. Jadi saya minta maaf dulu kalau seandainya tiba-tiba keluar gitu. Nah, orang tahu itu pakai Fuseng Wuliang Tianchun. Jadi di balik kata Fuseng Wuliang Tianchun sebenarnya ada pemaknaan. Kita sedang mendoakan orang yang kita beri salam untuk hidupnya penuh dengan hoki, penuh dengan berkah. Nah, berkah yang tidak terhingga. Dijawabnya biasanya boleh dengan Wuliang Shoufu atau San Wuliang. Nah, kayak gitu. Kalau Wuliang Shoufu artinya kamu punya hoki dan panjang usia yang tidak terhingga. Semoga kamu punya hoki dan panjang usia yang tidak terhingga. Hoki itu boleh diartikan sebagai berkah. Kayak gitu. Nah, ada lagi San Wuliang. 3 hal yang tidak terhingga. Kayak gitu. Apa saja itu? Wuliang Shou, Wuliang Fu, Wuliang Quan. Kuannya Kuan ibunya Kuan. Jadi Wuliang Shou artinya panjang umur yang tidak terhingga. Kita doakan agar orang itu panjang umur sepanjang-panjangnya. Jangan yang lain doang yang panjang, umurnya juga panjang. Yang latah tuh ya. Iya, kalau yang latah panjang-panjang bahaya. Terus Wuliang Fu, kayak gitu, Wuliang Shou, Wuliang Fu. Pastikan kalau udah punya umur panjang, maunya ngapain? Berkah datang dong. Kalau punya umur panjang sakit-sakitan mau? Agak. Saya juga gak mau gitu kan. Nah, makanya kalau udah umur panjang harus berkah, sehat kayak gitu. Terus Wuliang Quan, terakhir itu Quan ini punya Quan melihat.
punya penglihatan. Penglihatan itu hubungannya sama apa? Bukan sama mata. Bukan sama Mata batin. Bukan mata batin. Tapi paradigma kebijaksanaan. Tuh, kita ngedoain orang punya kebijaksanaan loh. Jadi Uliang Kwan supaya kita bisa melihat bukan hanya dari satu sisi, dua sisi, tapi banyak sisi. Nah, jadi Uliang Sorufu, Uliang Kwan biasanya. Ada dua atau San Uliang biasanya kalau orangnya malas ngomong. Ada juga yang ngebales lebih pendek lagi pakai kata Chipei. Chipei itu cinta kasih dan kasih sayang. Maitri karuna lah kalau di Buddhisme. Survei, Chipei. survei. Nah, itu salam dalam budaya Taoisme. Seperti saya bilang tadi, agama kita agama simbol, Ibu Bapak. Kalau kita melihat di altar kita ada banyak persembahan kayak gitu. Tapi saya ajak Bapak Ibu melihat ke altar Tian dulu. Bapak Ibu lihat ya altar Tian ya. Nih. Setiap kali kita pertama kali datang ke Tepekong, ke Kelenteng pasti adanya altar apa? Tian. Kita pai di mana? Tian. Kalau kita pai Tian, kita lihat ke atas, kita lihat apa? Lihat awan, langit. Nah, di langit ada apa? Ada awan. Ada awan, ada matahari, ada bulan, tapi kosong aja banyakan. Kecuali ada yang main layangan. Pesawat kadang-kadang lewat. Ada pesawat kayak gitu. Woi, pesawat minta duit. Disebarin Dulu, tuh. gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu, di langit itu sifatnya apa? Kosong. Ya gitu. Tadi masih ingat konsep yang dibabarkan Lao Tse? Tao Seng I, I Seng Er, Er Seng San, San Seng Wan Ling, Wan Wu, sorry. Kayak gitu kan. Jadi Tao itu intinya adalah kosong. Bahkan Lao Tse sendiri mengatakan Tao itu tidak ada namanya, tidak ada predikatnya, tidak punya ikatan-ikatan emosi tertentu, tendensi tertentu, tapi dia menghidupi berlaksa makhluk. Saya nggak tahu namanya apa, tapi untuk mempermudah penunjukan saya sebut namanya Tao. Itu ada di Tao Te Ching ayat 1, bab 1 tuh. Bab 1, sorry. Ayat mah ada apa dah. Maaf, kadang-kadang ketuker sama istilah Buddhis kayak gitu. Nah, Tao Te Ching bab 1 bicara Tao ke Tao Fei Cham Tao. Tao yang bisa dibicarakan bukanlah Tao yang sejati. Tao itu nggak bisa dijelaskan. Bahkan Taisang Lao Chun sendiri dalam kitab Bening-Bening bilang, aku terpaksa memberikan penamaan ini sebagai Tao sebagai alat bantu tunjuk penggunaan bahasa semata. Tao itu kosong. Jadi ketika kita menghadap Tian, kita sebenarnya disebutnya di sini Tian Kung ya. Ya, Tian Kung. Kongnya kong apa? Kong bapak ya, atau kong datuk kayak gitu. Kakek biasanya kong punya kong kayak gitu. Nah, kongnya. Ini. Tian Kung. Nah, nomor 1. Kung itu memang menurut Tian Kung itu berarti merujuk pada siapa? Kaisar langit dong. Kan bapak langit, bukan bapak yang di surga, bukan, beda ya. Ini sama-sama bapak, tapi bapak langit. Makanya di agama Tionghoa itu ada istilah Tian Ti Fu. Langit dan bumi adalah ayah saya. Jadi dia menggunakan persimbolan langit dan bumi. Ini namanya teori simbol, Bapak Ibu. Kalau di dalam ilmu sosiologi agama itu namanya semiotika simbol. Semiotika itu bicara tentang apa? Sebuah benda yang ada di hadapan kita mengandung makna yang bisa kita tarik maknanya. Sebuah tanda yang ada di depan kita mengandung makna. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di jalan ketemu lampu warnanya merah, kuning, hijau, kalau yang merah nyala artinya apa? Ketabrak. Berhenti. Bukan malah gas ya. Beda ya. Nah, kalau yang kuning nyala, hati-hati. Kalau hijau, kenapa Bapak Ibu bisa tahu? Diajarin di sekolahan. Kenapa bisa tahu itu artinya itu? Kan itu cuma lampu. Kesepakatan bersama. Terus apa lagi? Peraturannya diajarin di sekolah. Kayak gitu. Nah, proses pemberian makna itulah yang luput kadang-kadang oleh leluhur kita, orang tua kita. Dulu zaman kong saya, sembahyang harus pakai samseng nyonya 3. Kenapa? Nggak tahu, gua mah dari dulu begitu. Selesai. Udah gitu masang mukanya jutek. Kalau kita tanya, udah lu mandi sana. Kita lagi mandi supaya cepet, Bu. Dia nggak pakai babi bu cacicu, langsung buang reak. Taruh sini. Kan mau nggak mau kita gosok.
Betul. Biar mandi cepat gitu. Jadi zaman dulu gak banyak pertanyaan kayak gitu. Pemaknaan simbol-simbol ini sering miss, sering hilang kayak gitu. Kita paitikong lihat ke atas kosong, nah itulah tau. Kita sedang menghadap tau, kayak gitu. Tau yang agung. Kalau mau dibilang tahu itu dipadankan dengan dharma apa segala macam, saya mungkin bisa, tapi kurang bisa menjelaskan makna secara eksplisit. Jangan. Saya udah kayak ini aja. Gak apa-apa, biarin. Justru kalau begini artinya bener ngajar. Iya, kalau orang ngajar keringetan gitu kan, ada buktinya ngajar gitu kan. Kayak dulu saya kerja di bengkel. Apa buktinya bener kerja di bengkel? Ini tangan gue hitam. Oli. Nah, ketika kita sembahyang sama Tien, kita juga merujuk pada Tien Kung. Tien Kung itu adalah Ihuang Samti, Ihuang Tatien Chun, Ihuang Secui Tatien Chun, kayak gitu. Gelarnya banyak, beliau itu banyak namanya. Tapi yang saya sering pakai adalah Ihuang Secui Tatien Chun. Jadi Kaisar Langit, Kaisar Giok yang maha mengampuni kesalahan. Kayak gitu. Ya mungkin Suhu atau Sultan juga mengerti tentang ini. Kayak gitu. Jadi ketika kita sembahyang kepada Ihuang Secui Tatien Chun, biasanya kita menghadap kepada Tien. Nggak ada apa-apanya, cuman sebuah hyolo aja. Dan inilah yang membedakan, sepanjang pengetahuan yang saya tahu, konsep dewa yang dipakai sama orang Hokkien sama orang suku lain yang sesama Tionghoa. Kalau dalam kacamata orang Hokkien zaman dulu, Kim Sin tuh nggak begitu penting. Kim Sin tuh patung dewa itu nggak begitu penting. Sinci nggak begitu penting. Yang penting adalah hyolonya ada. Dan dia tujukan itu secara imajiner untuk dewa siapa. Contoh Pak Kupo, itu nggak ada Kim Sin-nya. Cuman awalnya berbentuk hyolo aja. Jadi yang penting ada hyolonya dulu. Itu yang disebut altar. Ya gitu. Dan jangan kaget kalau di dalam Taoisme, altar sejati bukan hyolo yang tempat nancep hiyo, tapi yang tempat naruh dupa kecil. Kalau orang Buddhis kan bilangnya citing censiang kayak gitu kan. Nah, dupa sejati dari hati itu adanya di yang kecil itu. Ya gitu. Jadi orang zaman dulu tuh kadang-kadang nggak peduli soal pemakaian kimsin karena zaman dulu kan masyarakatnya juga, mohon maaf ya, masyarakat petani gitu kan, kerja keras, hidupnya susah, merantau. Pakungannya dulu awal mula pemujanya dari apa? Bata disusun 3 begitu kan, dia pai-pai di situ. Enggak, belakangannya ditambahin tulisan Fu Cengsen kayak gitu. Awalnya doang. Nah, yang penting ada hyolonya dulu. Hyolo itu yang kemudian menjadi sarana komunikasi kita. Komunikasi yang bersifat apa? Bersifat vertikal ke atas. Kalau horizontal saya ngomong sama Romo Eko, saya ngomong sama Romo apa bisa jadi lupa. Sama Romo Dedi kayak gitu. Itu namanya komunikasi yang bersifat horizontal. Kalau vertikal saya ngomong sama yang di atas. Penghubungnya apa, Ibu Bapak? Tahu? Dupa. Kenapa dupa dipilih? Ke atas. Karena asapnya tidak terhingga ya. Tidak terhingga, bisa naik. Kalau di dalam Taoisme itu ada istilah Qingta Qiutian, bisa sampai ke atas langit tinggi. Padahal enggak ya, Bu. Ya, menjangkau langit ke-9 katanya gitu. Yaitu di surga Tailuo. Surga Tailuo Tian kayak gitu. Nah, tapi kalau kosmologi saya jujur kurang hafal, saya ingetnya Tailuo Tian. Jujur untuk surga-surga Taoisme saya agak-agak kurang menguasai karena saya dijejelin Buddhis mulu dari awal. Gitu. Karena saya dosen Buddhis, gitu aja jujur. Tapi kalau filsafat saya masih bisa main kayak gitu. Nah, kemudian karena itu menjangkau, tapi itu kan bentuk fisik, Bu. Ya, seandainya Bu, saya tanya sama ibu bapak semua, kita lagi kere, lagi miskin, ada beberapa tepekong yang mengenakan kebijakan 1 paket kios 10.000, kita nggak bisa beli. Apa yang mau kita tawarkan? Pakai tangan aja. Apa yang mau kita tawarkan sama dewa? Pakai tangan aja. Pakai tangan? Iya. Gimana caranya? Tutup pakung, saya pai, nggak pakai hiu. Iya, katanya. Ampun, Kok cewek sih yang jawab? Ada cowoknya pada diem aja. Jadi, ya betul Bu. Abis gitu Romo curhat. Betul. Jadi ada yang kita tawarkan. Dan inilah yang sebenarnya lebih sejati daripada dupa yang berbentuk fisik.
Orang mau pasang dupa 1, 10, 100 berapapun sampai 108. Nah 108 itu maknanya ada lagi. Itu ntar teori simbolnya saya jelasin. Kalau keburu. Mau pasang dupa berapapun, mau 1 batang aja sebenarnya cukup. Kalau misalkan ini. Karena bukan itu yang kita tawarkan, itu sebagai wujudnya. Kadang-kadang memang kita perlu megang wujudnya. Supaya apa? Bu, kalau kita ngomongin rasa durian. Durian tahu durian ya? Ya, megangnya anggur. Kita dijelasin durian itu manisnya kayak apa? Oh, manis kayak kelengkeng. Tapi dibilang kayak kelengkeng juga enggak. Ya kan? Oh, manis kayak ada rasa mabok-maboknya, oh kayak arak gitu. Iya. Setuju. Tapi enggak juga. Kalau arak pahit, kalau ini manis enak gitu kan. Terus bikin puyeng katanya. Iya, setuju. Oh, kalau kayak gitu kayak kecubung dong bikin puyeng. Nah, Yang bilang mau bahasa tidak bisa menjelaskan makna. Makanya kita perlu kinestetik, pegang langsung barangnya. Langsung pegang barangnya. Nah, tapi intinya bukan pada barang itu. Barang itu hanya sarana untuk kita menancapkan cipta kita, menancapkan pikiran kita. Apa yang kita tawarkan? Kalau saya diajarin sama suhu saya dulu, begitu kita datang, kita mempersembahkan yang namanya Chang Fen Xin Xiang de Ta Jin Jin. Kayak gitu. Chang Fen Xin Xiang itu menyalakan dupa sejati di dalam hati kita. Jadi dupa itu bukan yang kita pegang, adanya di sini. Di dalam hati kita. Nah, itu kita nyalakan dengan apa? Dengan berbuat apa? Syutau kita, berbuat baik kita, latihan kita. Kalau kita latihannya Senin Kemis, dupanya wangi nggak? Mungkin wangi-wanginya wangi-wangi bunga rafflesia kali ya. Atau wangi-wangi sewan itu. TPA. Nah, ini juga yang kemudian menjawab, Bu, kenapa ya kalau didoain sama Romo atau sama Bante itu cun gitu ya kan? Tapi kalau saya doa sendiri kok bocun, nggak cun kayak gitu kan? Jangan-jangan dupa lu yang di dalam hati kagak wangi. Lu pajang, lu sembayang pakainya wangi tapi yang di sini nggak wangi. Saya pernah Bu ke Tepekong tepi laut. Tepekong itu Tai Pakum punya, Petek Cengsin punya. Di Cibuaya sekarang kelentengnya udah hancur sama ombak. Udah hancur sekarang. Dulu waktunya abrasi. Cibuaya Kerawang. Kerawang ujung dari Rengas Dengklok solo lagi. Ya? Oh enggak, dia Tai Pakum Petek Cengsin. Lewat lagi dia. Kebanjiran. Oh enggak, ini ada lagi di Cibuaya. Ini udah hancur Bu. Petek Cengsin udah hancur tapi kelentengnya. Saya dulu sembayang itu udah pasang Pak, nggak bakal bisa ke sana. Yang saya ngapain kalau gue bakal Rio di sini gue kayak orang gila. Kayak gitu kan. Udah saya naik tanggul karena itu kalau di tanggul udah abrasi ya. Karena proyek reklamasi itu gara-gara juga jadi. Jadi itu betul betul hancur kayak gitu. Saya sepanjang jalan itu dan itu saya lalui dengan berjalan kaki cuma baca Chu Xiang Chow dalam tahun 10. Mantra mempersembahkan dupa. Sambil apa yang saya tawarkan pertama adalah ketulusan saya. Saya tawarkan ketulusan saya. Inilah hati saya. Saya datang kepada Anda. Saya mempersembahkan dupa sejati dalam hati saya kepada Simin yang ada di sini. Sambil baca mantra Tao Yo Xin Jue Xin Xiao Xiao Chuan Xiao Pen Yilu Xin Chun Ti Chen Chen Ling Xiapan Xian Ling Chun Ling Chen Kuan Kao Ching Ta Ju Ten. Itu saya nyanyi terus-terusan. Itu ajaibnya Bu. Air yang tadinya abrasi bisa besar. Wih, kayak zaman Muhammad tuh. Ya, udah kayak ngalahin Nabi Musa. Iya. Tapi nggak kebuka gitu ya, tapi surut ya. Kalau itu kan dia kebuka, kalau ini nggak surut. Sampai warga situ pada ngomong, kan udah ini Pak bisa surut ya. Bisa sebayang ke situ masuk. Pulang masih surut, begitu saya keluar langsung tutup lagi. Nah itu ngejelasinnya gimana nggak tahu, saya juga bingung. Nah itu alam kayak gitu. Apa yang saya tawarkan kepada Simbing bukannya buah, bukannya hio, tapi ketulusan saya dulu. Ketulusan saya yang saya bawa, saya adalah orang yang sederhana. Saya belajar tahu bahwasannya tahu itu dipersembahkan lewat penggunaan dupa, tapi dupa yang sejati ada di sini. Nah makanya Tukang dupa. dari situ ibu ngomong gini jangan sama tukang hio. Ntar kalau tukang hio ngomongnya lu harus kasih yang bagus, supaya dikabulin. Mahal Hionya yang nggak usah cepecek 1 kilo kayak gitu kan. Salah Bu. Kalau saya ngomong begini ntar saya yang di demo dulu sama tukang hio.
Ini mohon maaf banget ya, profesi tukang hio, saya juga tukang hio, Bu, jual hio juga kiloan. Saya juga jual hio, Bu, kayak gitu. Nah, saya tawarkan dupa sejati saya di dalam hati itu menyala. Dan saya hanya membayangkan bahwasannya saya punya hati yang baik, punya ketulusan yang baik, dan itu menyala. Dan semoga keharuman dupa sejati dari hati saya bisa sampai kepada dewa tersebut. Kan judulnya Cinta Ciutian, kalau dia bisa menembus langit ke-9, kenapa ke dewa nggak bisa? Kayak gitu. Yakin aja itu. Dan ada 2 kata yang terus saya ucapkan, Changpen Xinxiang tata cincin, yang seperti saya bilang. Changpen Xinxiang itu menyalakan dupa sejati yang ada di dalam hati tata cincin untuk mencapai ketenangan sejati. Tata cincin untuk mencapai ketenangan yang sejati. Yalah, hidup nyari tenang, Bu, mau nyari apa? Nyari ribut tiap hari. Teangan pas sehat tiap hari, saban poe ribut gitu. Kan, Bu? Saban poe. Saban poe neangan duit, oh stres Bu aya. Stres yang ada gitu. Capek. Kalau udah capek larinya kemana? Kongco. Aduh kongco, usaha susah. Lebih susah ngatur lu. Kan gitu kan. Nah, ketika kita mempersembahkan dupa, Bu, ini nggak ada contohnya nih. Nanti itu juga ada samping kami kasih. Kasih. Ya, ketika kita ada ilmunya, Bu. Andainya ini ya, kita cerita, anggaplah kita punya duit cuma bisa buat beli 3 dupa aja. Saya jelasin. Atau bisa cuma 6 dupa aja. Ini kita, saya ajarkan 3. Saya ajarkan cara terbokeknya. Karena apa? Hidup itu tidak selalu ada di atas, kadang ada di bawah, Bu. Kalau dalam kondisi yang terpuruk, apa yang bisa kita tawarkan selain ketulusan hati kita? Tapi ada konsep di dalam agama Tao, Ren Yao Cheng Xin Seng Yao Lintu, kayak gitu. Orang punya ketulusan hati, dewa pasti ada tolong. Gampangnya gitu. Saya teorinya nggak panjang-panjang, cuma itu aja buat ngejelasin ini dupa tadi. Kita ngadep ke langit, misalkan sekalipun nggak ada altar kayak gitu, kita bisa ngadep ke langit, kita taruh di lantai di tanah kayak gitu kan. Ya, Kalau di lantai nggak bisa nancep dia. iya nggak bisa nancap. Mungkin Bapak Ibu butuh tempat bantu lah, apa kayak gitu. Atau mau taruh di atas jeruk juga Boleh. bisa kayak gitu kan. Nah, kalau di Tao itu ada mantra pendupaan, tapi memang ini nanti Bapak Ibu cari aja Chu Xiang Chou di YouTube kayak gitu ya, atau di Google Chu Xiang Chen Chou kayak gitu. Jadi kita setelah kita ucapkan nama saya siapa, umur berapa, kalau Bapak Ibu bisa pakai Mandarin lebih keren, tapi saya rasa agak kecelok gitu ya. Sekolah kayak kadang ayah yang terbalik gitu ya. Pulang ngecek gitu kan. Oh, ampura ya mah. Lain nanti balik mungkin atau diajarkan gitunya. Caranya gini, kalau pakai bahasa Indonesia yang gampang, kita pakai bahasa Indonesia aja ya, supaya ngerti ya. Saya namanya si Anu, nama bapak ibu. Iya. Kalau di Medan namanya si Polan lah ya. Nah, di sini si Anu aja. Saya dengan sepenuh hati menghormat kepada kongco siapa yang ada di sini. Sebutin kongconya. Misalkan adanya Hian Tian Shangti di sini, Hian Tian Shangti kayak gitu. Hian Tian Shangti berserta para dewa semuanya. Kayak gitu. Beserta para dewa semuanya. Terus kita ngomong lagi. Menyampaikan doa-doa kepada para dewa dan sekaligus menawarkan dupa sejati yang saya bawa kepada semua para dewa yang hadir. Udah. Terus kalau udah ya udah ngomong itu aja, Changpen Xinxiang Teta Cincing, mantranya itu aja. Taruh. Tapi dinyalain dulu hionya, kalau nggak dinyalain sama ya bohong. Nah, ketika kita mau naruh hio, Bu, ada tekniknya. Yang saya peragakan. Kita ngadep ke sini, ke depan. Kita taruh di depan. Kita kalau di kelenteng, Bu, ada etika. Jangan naruhnya begini, kayak nandep padui. Iya benar. Ibu Yang kita lain bukan di nggak sawah. bisa lagi. Yang lain nggak bisa lagi nancepin. Romo. Orang nancepnya begini semua. Wah, boleh. Kalau kita lagi nggak buru-buru, Satu-satu. kita tancap ke satu-satu. Tuh. Tek, gitu kan. Nah, baru kanan, tek. Baru kiri. tek. Tapi jangan sampai begini juga, Bu. Kalau orang kita bilang, Ada. kita dempetin aja. Kenapa, Bu, dempet, Bu? Artinya
supaya 3 dupa yang kita persembahkan itu dekat adanya di hati. Yes. Adanya di hati kita. Hati kita jauh nggak? Nggak, dekat ada di sini. Mungkin mesti di black dulu baru kelihatan. Adanya tuh di sini. Nah, tadi kita kan ngeliat nol ya, nggak ada apa-apa, kosong di jen kayak gitu kan. Terus kita sembayang, kaki kita Bu harus dibentuk akad 8. Pak, kayak gini nggak buka ya? Aman. Mau apa begini? Susah kalau dikejar-kejar larinya. Kita ngebentuk angka 8. Udah gitu Bu, soja. Kalau kita soja agak beda. Kalau tahu itu, kalau kita kan selama ini kayak begini ya. Atau kalau imlek begini kan orang. Kalau tahu itu gini. Jepit dulu baru kepal. Jadi lambang apa ini? Tai Chi Yin Yang. Ya. Lambang Yin Yang ya. Jadi ini lambang Yin Yang, kita mempersembahkan Yin Yang kita pada para dewa. Pak itu Patwa. Nah, Patwa itu ada teori Hong Shui-nya, tapi saya ntar bahas bukan teori Hong Shui-nya, tapi teori masyarakatnya. Teori sosiologinya Patwa. Kayak gitu. Nah, kenapa kok kita bikin Tai Chi Yin Yang? Yin Yang itu lambang apa sih, Bu? Yin Yang sama Patwa sesuatu yang gak terpisahkan. Yin Yang itu adalah lambang dualitas dunia. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada baik, ada buruk. Ada siang, ada malam. Cantik, jelek. Jelek aja. Ada diam sama ada berisik. Diam sama gerak. Gitu. Jadi yang itu identik selain positif, selain warna putih juga energi gerak. Yang diidentikan dengan para dewa. Yang itu bicara tentang pergerakan. Kalau yin itu diam, kalem, wanita, dan identik dengan kui, itu. Dan jangan kaget kalau di bio itu kui sama sen dipuja bersama, karena itu salah satu keharmonisan, kuisen. Tapi kui di sini bukan hantu. Ya, seperti roh gitu ya, leluhur. Kitab dulu yang saya belajar, kui ini adalah sesuatu yang bersifat esoterik atau sesuatu yang non fisik. Jadi kui di sini kan ada tulisnya wen, ada tulisnya po. Jadi dipakai kui itu sebenarnya dia mencerminkan wen dan po. Hun dan po betul. Jadi bukan hantu ya. Jadi bukan selalu hantu yang konotasinya. Karena tulisannya memang hurufnya kui, memang itu mencerminkan Itu yang wen dan po. ditempelin fu ya. Bukan ya? Ibu bisa aja ibu. Itu kambir ibu. Nah, jadi ibu bapak, Bukan kui. kita itu kan lambang daripada yin dan yang. Ada wanita, ada pria, ada di. Kalau yang itu lambang apa? Gerak ya. Yin itu lambang diam. Kalau udah terlalu jauh bergerak, jadinya apa? Diam, capek. Orang udah lari 10 km pasti dia pasti gitu kan. Tapi kalau udah kebanyakan tidur, orang di dapur teriak, kerja woi, beras beak. Hei udah benang makan, gitu kan. Akhirnya karena kita diteriakin, gerak juga. Jadi ibu, kalau orang diam itu mungkin dia belum waktunya bergerak. Kalau dia sudah waktunya bergerak, yang yin pada pusatnya, pada puncak tertingginya dia akan bergerak. Jadi yang. Dan terlalu banyak bergerak juga nggak bagus, akhirnya akan diam juga. Yang seimbang gimana? Gerak, ada istirahat. Gerak, ada istirahat. Nah, itu keseimbangan. Dan di dalam yang ada yin, di dalam yin ada yang. Nah, kalau di sini kita sempat bahas, di dalam yang ada yin, di dalam yin ada yang, kayak gitu. Mana tuh halaman berapa ya? Nah, ini di halaman yang ke, nah yang ini nih. Nah, ini. Gitu. Halaman ketiga apa keempat ini? 1, 5. 3, 5. 5. Oh, 5. Hitam putih. Hah? Wah, ya Pak, siap Pak. Nah, yang itu lambang apa? Positif. Positif. Terus kemudian berhubungan sama apa? Cing jernih, tung gerak, Qian langit, nan laki-laki, sen dewa, pai putih cahaya, san itu kebaikan. Kalau yin itu hubungannya sama apa? Chow keruh, cing diam, ti bumi, ni wanita. Kui itu bukan hanya hantu ya, tapi juga yang sesuatu yang metafisik kayak gitu kan. Hei itu hitam atau gelap dan kejahatan. Nah di tengah yin ada yang, di dalam yang ada yin.
Nggak ada sesuatu yang sempurna, Bu. Sebaik-baiknya orang pasti ada kekurangannya. Ya gitu. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikannya. Nah itu kalau ribut sama laki, sama suami, sama istri, ingat kata-kata itu ya. Janji ya sama saya ya. Ya, iya loh, fair dong. Kan kita bilang katanya, sebaik-baiknya orang ada jahatnya. Pasti ada hilafnya, ada seleknya. Iya dong. Nah kalau itu mah udah Bu, baru itu beda. Kalau sekali-kali, wayahna, ya gitu. Nah itu sebenarnya Yin dan Yang itu mengajarkan kita untuk bisa hidup di dalam bumi ini dengan harmonis. Iya, waduh kan nggak kerasa. Berapa ini? Nah, habis itu kita masuk agak ke dalam, kita ketemu altar apa ini namanya? Sangkwan Maiti. Ada istilah namanya sembayang samseng, Ibu. Sembayang samkai. Samkai. Samkai itu artinya apa, tahu nggak? Sam tiga. Kayaknya kayak apa? Kayaknya kayak C alam. Triloka, 3 alam. Langit, bumi, dan manusia. Kayak gitu. Lampian jiran. Itu kita sebut sancai. Sancainya cair. Sancai itu artinya 3 unsur primordial. Ibu bapak orang Jawa zaman dulu kalau mau buka tempat, mau buka usaha, patokannya sancai. Saya kasih tahu. Dia lihat unsur langitnya, dia hitung pejinya. Dia lihat unsur buminya, dia hitung feng shui-nya, unsur bumi. Terakhir unsur manusianya, dia tes orangnya, punya 5 kebajikan apa. Gampangnya kayak gitu. 3 hal ini harus diperhatikan. Dan 3 dupa yang kita pasang ada banyak pemaknaan dalam Tao. Ada yang melambangkan 3 pusaka Tao atau kita sebut Triratnanya Taoisme. Ada 2 versi ini juga. Yang pertama adalah Tao Kitab dan Guru, Tao Ching Sepao. Biasanya tapi yang pakai ini adalah para Taosu untuk bikin fu atau untuk sembahyang puja. Ada juga 3 ajaran Lao Tzu tentang 3 pusaka. Yang pertama adalah cinta kasih atau Tzu. Yang kedua adalah hidup hemat atau Chen. Dan yang ketiga adalah tidak mau jadi yang nomor 1. Lalu mengalah, bukan Weitian Xiaxian, nggak mau jadi nomor 1 di bawah langit. Kalau di era sekarang ngalah itu sama dengan kalah, mau belum itu. Bapak Ibu tahu Aqua tahu ya? Aqua produknya siapa? Danon. Kayak gitu. Kalau Aqua habis, Ibu nyarinya apa? Sanqua. Ya kan? Nyari Cleo. Buatang. Aquafit. Kan yang penting minum. Gitu kan? Kalau ibu lagi bokeh, aku harganya goceng. Ibu punya 3.000. Nggak apa-apa deh. Cleo apa? Nggak apa-apa deh, Sanqua deh. Karena apa? Kadang-kadang yang nomor 1 itu digebugin duluan, Bu. Habis duluan. Ketika habis mah saya selesai. Tapi kalau dia di nomor 2, nomor 3 dan sebagainya, umurnya lebih panjang. Yang pasti Shenhua nomor 1 itu bukan Ibu. Jadi gini, Bu. Saya ini cerita pengalaman ya. Saya jadi manusia punya kembaran. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah lihat kembaran saya. Dulu mau disunat, Bu, sama bengkong. Lu kan abang, gua adek. Nggak ada cerita adek nomor 1. Lu jalan sana. Masuk dia ke bengkong. Langsung ditarik. Tas. Wah! Gimana? Sakit. Nah, itu Bu, kalau jadi nomor 1 babak belur, Bu. Jadi mendingan jadi nomor 2 dan terakhir sebelum saya tutup. Ketika kita sampai ke ruang motor, kita main. Nah ini kan biasanya Ibu, kita itu suka keder, Bu. Udah nyampe depan motor, gua mau baca apa ya? Gua mau minta apa ya, Pak? Nah, kalau saya di Tenjo, karena kebetulan Tenjo biara binaan saya ajarin tulis puisiku ini. Tapi ini kan Mandarin, Romo, saya nggak bisa. Mau saya ajarin cara yang gampang apa yang agak ribet? Yang gampang. Gampang aja, Bu. Kalau gampang, ini saya diajarin sama suhu ya. Gak usah ribet-ribet, tulis aja di sini. Kalau laki-laki di sebelah kanan, kalau perempuan di sebelah kiri. Nama, umur, alamat, permintaan, dah di belah atas ini. Kalau mau ribet sedikit, nah ini bagian nama.
isi namanya. Tapi ini kan kalau sudah diisi nama di sini, ini tanggal lahir, ini tahun Tanggal lahir. sembahyang. Hah? Tanggal sembahyang. Oh itu tanggal lahir. Tanggal lahir ya. Ini tahun lahir, bulan lahir, hari lahir sama jam. Ingat ya dari tahun, bulan, hari, jam. Terakhir ini baru tanggal sembahyang, tahun sembahyang, bulan sembahyang, hari sembahyang. Ya gitu. Jadi ini boleh dipakai. Ini namanya Pai Jefu untuk menolak ratusan bencana. Ini Kencie. Masih ada Kencie lagi. Ini Kencie nih. Oh ya, Kencie. Ini Kencie itu Kencie putih. Kalau Kencie putih. Macam-macam. Kalau yang putih itu sebenarnya buat ASEAN, tapi saya ngajarin di sini takutnya ntar Orang yang ribut macam-macam Buat orang yang ribut. yang ribut lah, yang istri mau kita lem pakai lakpan ada nggak? Macem-macemnya yang baik aja dong, Romo. Jangan macem-macemnya yang nggak baik lah. Jadi Suami istri yang baik di mata. ini kenapa orang cetak Kencie? Karena banyak orang Hokkien ini dikawulkan saya gini. Saya belum sekolah, sebelum saya. Iya, waktu saya belum sekolah dulu saya. Nah, setelah saya sekolah saya agak sedikit. Jadi sini ada tulisan apa? Tasen Peito, Cien, Xin, Pai Jin gitu. Kenapa dia bilang Tasen Peito? Ini adalah rasi bintang utara. Karena rasi bintang utara itu dia seperti gayungnya. Nah biasanya ujung gayung kalau dia ke timur itu berarti dia masuk musim semi. Kalau dia ada di selatan berarti musim panas. Kalau ada di barat berarti musim gugur. Kalau ada di utara berarti musim dingin. Dan 7 bintang itu ada di pedangnya Hien Xiang Ti. Dan dia menunjukkan pangkat dan bawah. Kalau orang mau jabatan mesti cari ke Hien Xiang Ti. Karena gini, di sini Peito itu kita ada mengenal Nantou dan Peito. Nantou itu rasi Gantang Selatan. Jadi sorry ya dosen ya. Nggak apa-apa. Jadi dengan rasi Gantang Utara. Nah, orang bilang Nantou Fusen, Peito Fusen. Nantou itu rasi Gantang Selatan itu memberikan panjang umur. Simbolnya adalah anggur cap orang tua atau Asik. Nah, OT. Nah kalau di Peito itu dia adalah yang menentukan kematian. Biasanya kalau kita ada kita tanya dulu ke Peito, si mau di Shopee, lu mau postpone nggak? Yang hak dia nyambut. Kalau dia postpone, oke, berarti selesai dulu kan? Baru kita ke Nantou. Bukan Nantou untuk nambah. Lu postpone dia gonggong nanti. Kalau Nantou tidak tambah, saya pernah ketemu, kita hanya Peito dia postpone, yang Nantou tidak tambah gonggong. Dia punya bilang. Jadi Nantou mesti kita tanya, Nantou tambah, baru Satuan Tati, karena Satuan Tati yang mempunyai megang besar kehidupan manusia. Nah, Udah boleh habis itu diambil siapa masih bagian ada doang apa belum? orang ini saya udah lapor, postpone. Nah, kalau udah ditulis nama, umur, permintaan kayak gitu udah cepat aja. Nah, kalau saya biasanya pakai yang merah di Wijinku ya. Dan kawan kalian, ini ya. Jadi waktu saya sudah agak sedikit melek huruf, saya diajari dosen yang depan saya. Jadi ini cek inquidin menyambut Wijin ya, orang yang jadi sini ada tung ya, ada tung, ada nan, ada si, ada p, 1, 2, 3, 4. Di sini 6 kan? Ada di sini 4. Nah di sini adalah Cai Pok Si Jin, dewa yang memberikan rezeki. Yang ini Hong Nan Kuiren. Siapa tuh Hong Nan? Kalau kita mau buka usaha, tentu kita bukan suaminya. Jadi kenapa ini ada di sini? Ini Cangkir Subunya. ya itu Cangkir Subunya. Ini dari aliran Sepi, ini tahu. Ceki.
Kalau Sheraton Nggak pakai gitu betul. nah jadi cuma karena ini adalah dosen, saya masih mahasiswa, saya kembali. Iya, kebalikan. Nah kalau udah Bapak Ibu, Romo syukimnya berapa tuh? 3 pas 9 pakai satu kunci kalau ada masalah. Kalau nggak ada masalah 3 aja Bapak. Kalau saya biasanya Bukan. gitu. Kalau orang ngomong pakai kongko. Koko. Nah, koko ini juga. Nah, koko ini dulu saya diajarin maknanya. Kan ada yang perak, ada yang emas. Kalau dulu suhu bilang, yang perak itu utang karma masa lalu kita, ini dibayar dengan masa sekarang kita. Kita mau minta tolong sama dewa, kita mempersembahkan kincua emas, lambang daripada emas. Itu betul setengah. Saya jelasin dulu. Ini pun, ini kan jin, karena kita apa? Orang Tionghoa ini tadi dibilang Pak Kua Yin Yang, ada malam, ada siang. Perak dengan emas itu juga berpasangan. Jadi kita itu jangan hanya mau cari yang Bagusnya aja. Uang kecil tetap dipakai walaupun uang kecil tetap kita cari. Uang besar kita cari. Jangan hanya memperhatikan hal yang besar, tapi kecil-kecil kita perhatikan. Tempat tidak bersih. Ya, tempatmu tidak rapi itu hal kecil itu memperhatikan yang besar. Pak bisa kembali. Wah itu namanya elaborasi, saling melengkapi pengetahuan. Nah kalau udah, kan kalau udah dipersembahkan kayak gini, udah selesai sembahyang, udah dibakar. Kalau seandainya kita lupa itu mau ngomong apa ya, udah tertulis Pak, aman. Jadi kita udah nggak perlu, kalau seandainya kita lupa, dia udah lebih tahu dulu, karena udah tertulis. Sebenarnya kalau kita sembahyang itu, jadi makanya kalau kita masuk ya, kalau di tempat saya tuh ini ada lumpur, ada naga dan harimau. Artinya apa naga dan harimau? Ini kan Tung dan Si, timur dan barat. Timur itu ketika terbit, barat terbenam. Berarti kita meminta, begitu masuk sini kita sudah meminta semua perjalanan hidup kita dan terbit sampai meninggal kita keselamatan. Pengan. Karena kita menghadapi Z dan Y, matahari dan bulan. Kalau digabungkan menjadi terang, makanya kita sembahyang dengan Sinteng dan Sinting. Ya Bapak Ibu terima kasih banyak. Ini waktu kita sudah habis. Jadi apa yang saya jelasin tadi sama saya jelasin semua selebihnya ada di sini. Tinggal Bapak Ibu baca. Kalau udah nangkep pernyataan dari saya tadi udah panjang lebar, ini baru tahu. Ini kan tulisan ini kan ada harus dipakai semua ya. Apa ini? Oh, iya, yang 4 lembar ini. Ini kan Ya. katanya ada yang nggak boleh, kalau nggak boleh dicoret. Oh, kalau itu ini Bu, itu yang warna putih, Lain lagi. Iya, yang warna putih. Tapi yang warna putih ini saya nggak jelasin kenapa. Karena penggunaannya itu nggak boleh sembarangan. Itu biasanya dipakai buat tasawuf, buat pukul orang jahat. Kalau kita belum bisa punya pengelolaan emosi yang baik, kita lakukan ritual tasyawuran, yang ada itu akan kembali jadi buah karma buruk. Jadi nggak boleh. Makanya saya usahakan jangan pakai itu ya. Ya, saya bisa mungkin, tapi kalau butuh terpaksa, ongkos shopway baru saya mandi. Kalau saya biasa beli. Nah, kalau di wihara terus suka Oh iya, kalau di wihara, kalau di wihara langsung bakar aja nggak? Bakar aja ya? Pukul nggak apa-apa. Oh iya. Tasyawur yang putih. Wih. Yang warna Ini putih, kan banyak kali. yang ada gambar-gambar orang banyak itu. Yang ini katanya ini harus dicoret. Kalau ini boleh apa? Dua lembar. Iya, kalau ini nggak dapat inian Iya. 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 Enggak, bukan apa. Kalau lagi ada urusan, kalau saya Dua namanya. Oh ya? Itu jatah nambah. Ingetin nomornya. nggak apa-apa. Kalau nggak ada Ingetin ini nomornya. juga ini aja. Ini doang. Iya. Doang nggak apa-apa kan? Nggak pakai ini. Kalau bisa beli. Beli aja tokonya murah kok. Cuma sebanyak itu dari. Terus jadi kalau ke kontak bawa sendiri gitu. Kalau dia kalau nggak ada ya. Nomor saya takut salah nitip bakarin boleh nggak itu? Tulis nama saya. Bukan. Nanti saya tulis buat semua yang ada di sini. Ini apa namanya? Nah, ya. Ini Bapak Ibu, karena waktu kita sudah habis, saya nggak enak sama panitia udah digini-giniin. Ayo kita sekarang kita dulu ke atas ya. Tiga. Kita ke atas lagi lah, balik lagi. Masa kita di sini terus?